Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha la siratin mustaqim. Ini ada antum yang sudah pernah ini kajian fikih sampai selesai kitab sholat? Belum pernah? Ustaz Zulkifli dulu? Oh, belum ya? Apalagi satu kitab belum pernah ya? Belum. Kajian Ustadz Hendro masih lanjut fikihnya apa mata Nabi Syuja ya. Kemarin kita sudah selesaikan arkanus shalah, kemudian syurutu sihhatis shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain. Syurutu sihhatis shalah 15. Syarat sah salat ada 15. Yang pertama al-Islam. La tasihhu salatul kafir. Salat kafir tidak sah. Ya. Salat kafir tidak sah. Tapi dia kalau tidak salat diazabnya lebih. Ya, diazabnya lebih dibandingkan mereka yang bertaubat. Ya. Dia harus masuk Islam dulu. Kemudian kalau dia sholat tanpa syahadatain, tidak diterima sholatnya. Dan tidak diterima meskipun di dalam sholat ada lafadz syahadah. Ya. Dia harus tujuannya mengucapkan syahadatain itu dukhulul Islam, masuk Islam. Ya. Meskipun dia ikut sholat selama bertahun-tahun, tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak diterima sholatnya. Tamyiz, mumayyiz. Kalau tidak mumayyiz, tidak sah sholatnya. Wadukhulul waqti, masuk waktu. Orang yang sebelum masuk waktu sholat, mau dia tahu atau tidak tahu, tidak sah. Tidak diberikan uzur jahal. Orang yang dia sholat sebelum waktu, dia bilang, saya tidak tahu. Kita katakan, iya, tidak tahumu menyebabkan sholat itu tidak berdosa, sholat sebelum waktunya, tetapi tidak sah, ya, karena harus masuk waktu. Tapi, kalau ada orang dia itu sholat, dia i'timadnya bergantungnya dengan jam tangannya, di HP-nya. Dia sholat, pokoknya tidak ada lihat azan, pokoknya lihat di HP waktunya, dia sholat. Ternyata handphonenya ini kecepatan 1 jam. Ya, handphonenya kecepatan 1 jam. Jadi semua sholat kecepatan 1 jam dia. Dia bukan sholat di kota, dia sholat di daerah pinggiran. Jadi tidak ada suara azan, yang ada hanya dia lihat waktu. Ya. Dia pikir waktu di kota dengan di tempatnya sama. Jadi dia patokannya waktu di kota sudah di settingnya. Ternyata di tempatnya lambat 1 jam dari jamnya kecepatan 1 jam. Jadi sholat semuanya 5 waktu kecepatan 1 jam. Belum masuk waktu semuanya. Sholat dia selama 10 tahun. Sholat dia selama 10 tahun. Pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya itu? Kalau tidak sah diqadha. Ya. Harus masuk waktu kan? Sudah sah safar ya? Ya. Gitu harus jawab. Ya. Dia sholatnya yang sebelum masuk waktu tidak sah. Ya, sebelum masuk waktu tidak sah. Jadi dia harus qadha semuanya atau tidak perlu diqadha? Kakak Rahmat, mana Saban ini?
Jadi antum udah jemput tadi. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Ya biasa ketiduran itu enggak apa-apa. Ya. Gimana, Kak Rahmat? Hah? Ada uzur ya. Jadi enggak perlu diqadha. Hah? Mau diqadha lama betul. Anggaplah 1 tahun. Dikurangi nih. Jadi gimana? Gimana Pak Iban kira-kira? Diqadha ya. Iya. Diqadha semuanya? Semuanya 1 tahun diqadha? Diqadha. Semuanya? Yang meninggalkan sholat itu kan diqadha juga. Iya. Sholatnya diqadha, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Yang diqadha hanya sholat yang terakhir saja. Hari terakhir ketika dia tahu, oh ternyata jam saya kecepatan 1 jam, dibenarkannya. Nah, sholat di hari itu, yang terakhir itu yang diqadha. Yang lainnya enggak. Ya. Hah? Enggak ada. Tidak ada. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya sholatnya orang ini di hari pertama tidak sah. Sholat di hari kedua itu sah, tapi jadi hari pertama. Karena sholat hari kedua itu mengqadha yang hari pertama hitungannya. Karena hari pertama tidak sah. Jadi hari kedua sholatnya itu mengqadha hari pertama. Ya, subuh. Ya, karena di hari kedua subuhnya itu sebelum waktunya, jadi jatuhnya masuk mengqadha salat hari pertama karena dia sudah waktunya. Kalau untuk mengqadha hari pertama sah dia. Zuhur juga di hari kedua sebelum waktunya kan? Tidak sah untuk hari kedua, tapi sah untuk qadha hari pertama. Ya, karena sudah waktunya. Asar pun seperti itu, maghrib, isya seperti itu. Hari kedua tidak sah. Di hari ketiga dia sholat, itu mengqadha hari kedua. Hari keempat mengqadha hari ketiga, dan seterusnya. Jadi hari terakhir dia sholat tidak sah untuk hari terakhir, tapi mengqadha hari sebelumnya. Nah, hari terakhir itulah yang belum ada qadhanya ketika dia tahu waktu. Nah, itu yang diqadha. Nah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya fuqaha. Ketika menjelaskan hukum, mereka punya rambu-rambu dalam menjelaskannya. Kalau kita tidak dijelaskannya, bingung juga kita. Ya. Jadi dia diqadha yang hari akhir saja. Tapi kalau dia sholat, kemudian dia ragu, dia sudah masuk waktu atau belum, ragu. Ketika dia awal sholat itu, dia ragu, ini sudah masuk atau belum, dia sholat aja. Ternyata setelah 5 menit sholat, dikasih tahu temannya, ya betul sudah sholatmu sesuai waktunya. Sah atau tidak ini? Sholat seperti ini. Pas dia takbiratul ihram, sholat, dia ragu, udah masuk atau belum. Ketika dia sudah sholat, dikasih tahu temannya, ya untung aja tadi sholatmu benar. Ya. Sholatnya sudah masuk waktu. Sah atau tidak ini? Enggak, niat dia. Dia niat, tapi dia ragu, masuk waktu atau belum. Ya. Atau belum. Tidak ada azan di tempatnya. Orang seperti ini sholatnya tidak sah. Ya. Orang seperti ini sholatnya tidak sah. Karena apa yang jadi patokan ketika dia mulai sholat, itu dia harus masuk waktu. Ya. Yakinan atau dhannan, yakin atau dhan, prediksi kuat. Kalau syak tidak sah. Ya. Kalau syak tidak sah. Kalau ini barusan selesai sholat ya azan. Azan. Ya. Jadi dia ketika masuk waktu, ketika dia sholat itu dia prediksi kuat atau yakin masuk atau belum, atau ragu? Sudah ditanyakannya orang sekitarnya.
Iya. Jadi iya. Jadi dilihat ini ya, dilihat kalau sudah kondisi seperti itu, dilihat yang azan ini. Waktu azan di tempatnya itu apakah mundhabit? Maksudnya mundhabit itu pokoknya masuk baru dia azan. Kalau belum masuk belum azan. Ya, dia orang yang terpercaya dengan menjaga waktu dan dia tahu waktu, maka orang salat yang sebelumnya itu tidak sah. Karena orangnya muadzin ini tidak azan kecuali kalau sudah masuk waktu. Tapi kalau orang yang seperti sekarang ya di tempat kita, dia pokoknya patokannya dengan jam, terkadang dia telat, terkadang tidak, dia tidak tahu kayak apa waktu aslinya. Ya, yang seperti ini tidak bisa jadi patokan. Ya. Jadi sah salatnya orang tersebut. Ya, nah, itu ini ya. Ini dia muadzin itu dia yang penting dia tahu waktu. Kalau dia tidak tahu waktu, maka dia harus i'timad berpegang dengan orang yang tahu waktu. Berpegang dengan waktu yang ada itu termasuk bagian dari berpegang dengan orang yang tahu waktu. Ya. Ya. Ya, boleh. 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 Azan sebelum waktu yang tidak boleh. Azan pas waktunya boleh. Kasus apa ini? Kalau misalkan dia di awal sudah masuk, kemudian itu di pertengahan sholat baru dia keraguan boleh. Jadi dalam masalah waktu sholat itu yang jadi patokan adalah dia sholat ketika masuk waktu atau belum. Ya. Al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima dhannahul mukallaf atau mukallif. Ya. Dalam ibadah itu kaidahnya dua. Ya. Yang pertama, bima fi nafsil amr, memang betul sholatnya di waktu. Ya, sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan faktanya, dia betul. Yang kedua, syarat sah ibadah harus yang kedua, bima fi dhannil mukallaf. Ya. Dhannnya mukallaf. Orang yang dia dibebankan syariat itu. Orang yang sholat ini, zon prediksi kuatnya, dia sudah masuk waktu. Tidak ada salah satunya ini tidak sah. Contoh kasus kita, orang ini sholat, ketika dia sudah selesai salam, azan. Ya. Jadi pertanyaan Ustaz Zul Amri. Orang ini sudah sholat, salam, kemudian setelah itu ada azan. Makanya anak jawabnya, dilihat siapa yang azan ini. Di waktu azan itu, apakah dia orang yang alimun bil waqt, tahu waktu, kemudian dia jaga, dia tidak azan kecuali kalau masuk waktu. Kalau belum masuk waktu dia tidak azan. Kalau seperti itu kondisinya, ya berarti dia berpegang dengan sesuatu yang yakin. Muadzin ini, ya berarti orang yang sholat sebelumnya itu sebelum waktu, maka tidak sah orang ini sholatnya. Dia prediksi kuatnya, dia sholat pada waktunya. Tetapi hakikatul amr, faktanya dia sholat sebelum waktu. Ya, maka apa? Maka al khata'u la ibrata bidzanni bana khata'uhu, kaidah fikih. La ibrata bidzanni bana khata'uhu. Tidak ada ibrah, tidak dianggap zon, prediksi, bana khata'uhu, yang jelas atau pasti salahnya. Maka tidak sah salat orang tersebut. Tapi kalau kondisi yang kedua, dia salat prediksi kuat, dia sudah masuk waktu. Tetapi muazzinnya ini azan setelah dia salam. Nah, pertanyaannya, muazzin ini ketika kondisinya dia pokoknya
azan semaunya. Tahu waktu enggak juga. Dia bukan termasuk orang yang sangat-sangat menjaga waktu seperti yang pertama. Maka sah salat orang ini karena belum bana khata', belum pasti kesalahan orang yang sudah salat tadi. Ya, jadi masalah apa kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak bisa diterapkan dalam masalah ini. Sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan-raguan. Seperti kasus orang ini, dia yakin sudah selesai sholatnya, ya, kemudian dia ragu apakah azannya muadzin ini dia tepat pada waktunya atau telat, ya, maka kaidahnya itu berlaku. Tapi kasus kalau muadzinnya tidak menjaga waktu atau tidak begitu ketat seperti kasus yang pertama. Nah, masalah dukhulul waqti, masuk waktu. Masuk waktu itu bisa dilihat dari yang pertama, yang paling terkuat adalah melihat langsung. Ya, melihat langsung. Yang dilihat apa? Matahari. Ya, karena masuk waktu itu berkaitan dengan matahari, bukan yang selainnya. Ya. Ketika masuk waktu subuh, dia lihat fajar shadiq. Ketika masuk waktu zuhur, dia lihat matahari sudah zawal, tergelincir. Ya, jadi bukan dia yang dilihatnya mataharinya kalau siang, tidak bisa dilihat. Yang dilihat apa? Bayangan benda. Ya, bayangan benda bisa kelihatan kalau bayangan benda, yang penting datar. Ya, dimanapun bisa, yang penting ada matahari dan datar tempatnya. Ya, beda kalau tidak ada matahari atau tertutupi mendung, tidak bisa. Baik. Sudah pernah ngajarin kan caranya itu di bab pertama. Kapan-kapan kita praktekkan insya Allah. Bisa di ini, kalau di kayak di Pondok Darul Rahmah kan ada dataran, mudah jadi. Yang ketiga, kalau masuk asar dia lihat bendanya sudah melebihi dari panjang benda. Ya. Masuk waktu asar, nah itu dia lihat. Maka ini yang terkuat. Meskipun orang tidak ada azan, dia sudah lihat masuk waktu sholat dia. Karena dia binaan alal yakin, alal ilm. Dibangun di atas sesuatu yang yakin, ilmu. Maka muadzin semuanya tidak dianggap. Ya. Yang kedua, berpatokan dengan orang yang tahu tadi. Dia melihat langsung atau dia tahu menghitung perjalanan matahari. Ya, ahli falak kalau sekarang. Nah, ini yang dipakai sekarang. Muadzin itu derajat yang kedua. Sama-sama masuknya derajat ilm. Ilm itu sesuatu yang yakin. Ya. Karena penelitiannya itu bukan setahun. Kalau setahuannya 2 tahun dia. Rotasi perhitungannya mereka itu. Karena kita dulu guru kita yang ahli falak, dia lulusan Italia S2. Dia ngajarkan kita. Dulu di Hadramaut itu berselisih. Ya, apalagi waktu subuh. Waktu subuh berselisih. Paling puncaknya itu ketika bulan Ramadan. Ya, beliau datang dipanggil untuk menyelesaikan, kemudian dimusyawarahkan, kemudian panggil para masyayikh untuk melihat langsung dari subuh sampai maghrib dilihat ternyata apa? Ternyata ada yang kecepatan. Kemudian ditetapkan takwim. Ya, setelah itu baru semuanya sama sekarang. Ya. Nah, jadi melihat yang kedua adalah dengan berpegang dengan orang yang tahu, orang yang punya ilmunya, baik melihat langsung ataupun bisa menghitung perjalanan matahari itu. Maka itu dijadikan patokan sekarang. Ya. Bisa juga sekarang dengan melihat di handphone, internet, itu semuanya sama hukumnya, melihat dengan waktu yang sudah ditentukan oleh para ahli. Adapun dia sholat Allahu Akbar, dia tidak ada zon, tidak ada prediksi kuat, apalagi yakin. Dia tidak tahu, ragu juga, ya, atau tidak tahu sama sekali. Orang seperti ini sholatnya tidak sah, meskipun ternyata dia sholat pada waktunya. Karena sahnya ibadah itu bukan hanya sekedar masuk waktu, tetapi zonnya dia, prediksinya dia sudah masuk waktu. 2 itu tadi. Ya, al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima dhannahul mukallaf. Ya. Bima dhannahul mukallaf. Kalau dalam bab muamalah satu saja, bima dhannahul mukallaf, ya, sesuai dengan dzannya mukallaf. Nah, kalau
kalau mendung memang agak sulit ya, kalau ndak bisa lihat matahari, maka dia ihtiyat kalau seperti itu, hati-hati dia tunda sedikit dari waktu normal. Ya misalnya waktu normalnya jam 12 zuhur, mendung ndak kelihatan, maka dia mundurkan ya, kalau dia ragu ya, sampai dia yakin. Ndak apa-apa dia sholat jam 1, ndak masalah. Yang penting dia sholat itu dalam kondisi sudah prediksi kuat, sudah masuk waktunya ya. Kemudian kan kadang kita terbangun, tidak ada dengar suara azan, ini sudah sholat atau belum? Ya, akhirnya langsung kita sholat. Kita tidak ada melihat, tidak ada cari tahu, langsung sholat aja. Ya, jadi tidak juga prediksi kuat sudah masuk, yakin juga tidak. Ya, yang ada pokoknya sholat dulu. Maka yang seperti ini tidak sah. Nah, yang keempat, wal ilmu bi fardiyatiha. Dia berilmu tahu akan hukumnya salat ini adalah fardu. Salat ini hukumnya fardu. Ya. Begitu juga dengan rukun-rukunnya di dalamnya. Dia tahu bahwasanya di dalam salat itu ada rukun, ya, ada sunnah. Dia tahu yang mana yang rukun-rukunnya. Maka salat yang dia tidak tahu salat ini apa hukumnya, tidak tahu. Di dalam salat itu dia bilang tidak ada rukunnya, pokoknya salat saja. Orang seperti ini tidak sah salatnya. Dia harus punya ilmu yang mana yang fardu. Kalau dia dalam benaknya, dalam keilmuannya semuanya fardu dalam salat itu, sah salatnya. Atau semuanya sunnah, semuanya tidak ada yang fardu, tidak sah salatnya ya. Atau dia bilang ada yang fardu, ada yang sunnah ya, tetapi dia tidak tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, sah salatnya ya, sah salatnya. Kalau taraddada fi fardiyatiha aw i'taqada sunnatan lam tan'aqid. Kalau dia ragu ya, salat ini fardu atau enggak, maka tidak sah salatnya. Dia harus ilm itu yakin atau minimalnya zon, prediksi kuat ya. Bagi orang awam pun sama berlaku. Selanjutnya, kenapa dia disyaratkan dia harus tahu yang mana rukun ya, atau minimalnya dia tahu di sholat itu ada rukun? Karena orang yang tidak tahu sama sekali, dia katakan tidak ada rukun di situ, sholat pokoknya sholat aja, tidak usah bicara rukun, tidak ada rukun ya. Maka orang seperti ini berarti dia la yahtammu bi amris sholat, tidak peduli dengan perkara sholat. Orang yang tidak peduli dengan perkara sholat, pada hakikatnya dia itu sholatnya tidak dianggap ya, tidak dianggap. Karena sholat ini ibadah yang paling diinginkan Rabbul Alamin ya. Karena kita sedang tunduk menghamba. Coba kalau lihat seorang raja, dia itu kalau ada budaknya tidak mau sujud, tidak mau tunduk ya, tidak dianggapnya ini bukan budak saya nih ya, kurang ajar ya kan. Nah, itu kalau perkara di dunia. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi permisalannya. Baik. Wa an la ya'taqid fardan, dan dia tidak meyakini fardan min furudiha sunnah, tidak meyakini ada fardu dalam salat itu sebagai sunnah. Dia hukumi misalkan dalam salat takbiratul ihram itu sunnah saja, bukan fardu, bukan rukun, maka tidak sah salat orang seperti itu. Kalau dia menyebutkan ya langsung takbiratul ihram sunnah, maka tidak sah salatnya. Tapi kalau dia bilang ada sunnah, ada fardu, ada rukun, saya tidak tahu yang mana, yang penting ada rukun ya, maka sah salatnya. Baik. Dia katakan wa tahara 'anil hadatsain, bersuci dari dua hadas. Sah salatnya kalau dia bersuci. Kalau dia tidak melakukan taharah sebelumnya, maka tidak sah salatnya. Kalau dia ragu, saya tadi sudah wudu atau belum, maka dia dihukumi apa?
dihukumi belum wudu, ya. Kalau dia ragu, saya tadi sudah batal, sudah wudu, tapi dia ragu sudah batal atau belum, maka dia dihukumi belum batal, ya. Itu kaidah la al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak gugur dengan sesuatu yang ragu. Yakin sudah taharah, ragu dia sudah batal atau belum, ya, maka dia dibangun di atas yang yakin. Dia ragu sudah suci atau belum, dia sekarang belum wudu, dia tadi sudah wudu atau belum, saya ini ragu, maka yang yakinnya apa? Yang yakinnya belum wudu, maka dia pegang yang yakin. Nah, jadi kalau dia sholat tanpa wudu sama sekali atau tanpa tayamum sama sekali, maka dia tidak sah. Ya. Ada kondisi orang dia tidak ada air, tidak ada juga turab. Pembahasan dulu. Tidak ada air, tidak ada turab. Seperti dia naik kereta atau naik pesawat, di pesawat tersebut, di kereta tersebut tidak ada air, habis. Tidak ada juga turab, debu, ya, pasir yang berdebu tidak ada. Ya, maka apa? Maka dia sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat. Sholat tanpa taharah sama sekali. Tapi dia qadha, wajib. Dia wajib qadha ketika sudah menemukan air. Nah. Wa taharatu 'anil hadatsain. Ya, dari hadas asghar atau hadas akbar, ya. Apa kemarin hadas asghar? Dulu sudah. Hadas asghar itu apa? Hadas asghar itu yang mewajibkan wudu. Hadas akbar itu yang mewajibkan mandi. Nah. Wa taharatu 'anil najasati fis thawb. Kemudian bersuci atau suci dari najis pada 3 tempat, 3 hal. Apa yang pertama? Pakaiannya, yang kedua badannya, yang ketiga tempatnya. Ya, ketiga tempatnya. Suci dari najis pada 3 hal ini. Pakaian, badan, tempat. Ya, pakaian, badan, tempat. Pakaiannya, as-saub. As-saub itu kullu ma yaluffu badanahu. Semua yang meliputi badannya. Termasuk peci, termasuk jaket, termasuk tas selempang yang dia pakai. Kalau dia sholat menggunakan tas, tasnya harus suci dari najis. Ya, suci dari najis. Kalau dia sholat, Allahu Akbar, sholat. Setelah salam, dia lihat pada pecinya. Ketika salam selesai, dia lihat pecinya. Wah, ada tai cicak. Ya, atau dia lihat pada jaketnya ada tai cicaknya. Atau dia lihat pada celananya ada tai cicaknya. Setelah salam, sah atau tidak sholatnya? Tidak. Setelah salam? Tidak. Sah? Tidak. Kenapa tuh yakin? Kenapa yakin? Karena kan dia pas begitu buka dia ada cicak diulangi. Ya, betul dia. Ya. Betul, ya. Itu bersanad sudah, ya. Ya. Bisa sudah ngajar ummahat nanti. Baik. Ya. Apa ini komunitas peduli umat dan ummahat? Ya, perlu itu Ustaz Jul dibuat itu. Ya. Komunitas peduli umat dan ummahat. Iya. Nanti yang bagian ininya PJ-nya Saban, ya. Ya. Jadi tidak sah salatnya yang seperti ini. Ya, tidak sah salatnya seperti ini. Kalau yang riwayat yang ada sendalnya itu, Sat, Ya. kena kotoran itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, lepas sendal. dia kan masih pakai kan itu ya. Iya. Terus setelah itu kan ada kotorannya, kalau nggak salah nggak diulang ya. Ya, tidak diulang. Hadis itu mansukh. Ya, hukumnya dihapus. Kalau madzhab arba'ah, ya, ulama setelahnya itu mengakui yang a'lamun nas dari arba'ah itu, a'lamun nasi bin nasikh wal mansukh itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling pakar dalam masalah hadis nasikh dan mansukh. Nasikh mansukh itu apa? Ada hadis menunjukkan sebuah syariat. Kemudian ada hadis berikutnya
yang dia menghapus syariat yang pertama. Ya, kalau dulu untuk menjadi anak susuan itu harus 10 kali nyusu. 10 kali susu kenyang, baru dia jadi susuan. Ya, setelah itu kata Aisyah, kami hanya khams rada'at murdi'na, kami 5 susuan saja, kami susukan, jadilah anak susuan. Riwayat yang 10 dihapus dengan yang 5. Nah, ini namanya nasikh mansukh. Sama ini. Ya, sama. Kita sengaja ndak terlalu bahas dalil ya, karena bahas dalil itu harus dia paham 3 ilmu. Ilmu bahasa yang pertama, ya, ndak terpuni sudah, ya kan? Yang kedua, ya kita paham lah. Yang kedua ilmu hadis, ilmu riwayat. Ya, Ana pernah mengajarkan ilmu hadis itu belajar dari ba'da maghrib sampai subuh, ya, dari maghrib sampai subuh. Ndak ada yang bisa, cuman bisa sampai jam 2. Sudah kita kasih tahu, kalau bisa sampai subuh dikasih hadiah, jalan-jalan ke Dieng. Nah, ada yang jam 2 sudah teler. Teler semuanya. Karena dulu kita belajar sampai subuh dan syali. Yang ketiga, ilmu usul fiqh. Ya, ilmu usul fikih ini ilmu yang paling dibutuhkan untuk memahami dalil. Kalau belum, nanti kita ngawur memahaminya. Nanti letterlek aja, jadinya zahiriyah. Ya, jadinya zahiriyah. Seperti kebanyakan teman-teman salafiyin, zahiriyah kebanyakannya. Ya, ketika diskusi bahas usul fikih, udah ya mundur teratur, ya nggak bisa. Tadi lanjut ke pakaiannya. Jadi ketika pakaiannya itu dia sholat, dia taunya tidak ada najis. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kok ada bau-bau ini ya? Angkat pecinya. Oh, ada teh cicaknya. Tidak sah, ya tidak sah. Bisa kalau dia kering, kalau dia basah tidak. Ya. Kalau kering tidak, ya. Kalau kering tidak batal. Ya, kadang kan ada yang kering kan? Iya. Terus kalau kasusnya gini kan, sholat di sini karena tidak termakan ibadah kan, yang tadi tempatkan tadi itu kan tempat juga. Tidak begini. Ya. Kita mau ada orang belakang, kita mau geser ke kiri. Ya. Gimana? Itu di pondok sering juga nih lihat ini. Di pondok sering ini lihat. Anak jadi kalau sholat itu liatin dulu. Iya. Itu bisa ndak dianu lah kasih obat atau apa dan? Kayaknya bisa. Kasih ada kayak lem atau apa. Jadi aromanya itu ndak mau cicak, pergi dia. Racak ya. Wes. Itu bagus itu Nan. Iya. Iya. Kalau kotoran itu bisa nggak San? Bisa. Tutup itu. Bisa. Makanya kita tahu sholat itu kan harus kita ambil barang. Bisa. Iya. Umpamanya Iya, kalau sholat seperti itu yang penting tidak menyentuh. Yang penting tidak menyentuh ini. Iya. Oh, bisa tuh ya. Dihindari. Intinya nggak menyentuh ya, meskipun ada. Meskipun ada yang penting tidak menyentuh. Belum selesai nih tadi pembahasannya tadi. Ya. Saya tibayanu. Ya, Abdul. Antum pulang ke rumah istri pertama kah? Ya, ndak bisa Pak Iwan nambah ini. Sudah udah waktunya terus. Kalau 2 lebih repot lagi kan? Ya. Dan memang kalau waktunya antum terlalu sibuk padat berarti ndak bisa, ya. Karena 1 aja repot, apalagi kalau 2. Ya. Yang pertama tadi itu kalau dia sholatnya setelah salam dia langsung melihat ada najis tidak sah. Tapi kalau ada jeda, ya, ada jeda setelah salam dia zikir dulu. Zikir, kemudian setelah zikir itu sesaat setelah zikir mau 1 menit, 2 menit, 3 menit dia lihat ada kotoran cicak.
ini sah sholatnya. Ya, ada jeda. Karena apa? Karena ada kemungkinan setelah salam jatuh tai cicak itu. Maka karena ada kemungkinan, maka dia yakin sholatnya salam itu sudah yakin. Ya, jatuhnya ini dia ragu apakah ketika sholat atau setelah salam. Ini ragu, maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak ragu, tidak gugur dengan keraguan. Maka dia pegang yang yakin, yaitu sudah salam, sudah sah. Nah, itu dalam masalah pakaian. Ya. Termasuk juga kalau pakaian kita panjang. Ya, pakaian kita panjang. Ya, pakai imamah, iunya panjang. Ya. Nah, jadi itu pakaian yang panjang itu kalau ada tersentuh dengan najis tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Nah, mereka mengkiaskan dengan pembahasan dahulu para sahabat Nabi SAW kalau safar itu ada hewan tunggangannya. Hewan tunggangan ini diikat, kalau dia tidak ada pengikatnya, tempat untuk pasang ikatannya itu mereka pegang. Ya, mereka pegang. Kalau mereka pegang itu talinya kalau ikut gerakan sholat bergerak, ya, maka dia tidak sah. Kalau tidak ikut bergerak maka sah. Ya, bergerak sampai ke situ, sampai ke hewannya itu. Karena dia dianggap kalau bergerak berarti nyambung kepada benda yang ada najisnya. Karena hewan ada najisnya, maka tidak sah. Kalau tidak bergerak, ya artinya cuman bergerak yang dipegang ini aja. Yang itu tidak bergerak karena apa? Panjang, maka dia sah. Atau ditinjaknya. Kalau zaman dulu ditinjaknya agar tidak lari. Unta itu kalau dia biarkan lari dia. Ya, lari. Kalau antum dekati kemudian antum pukul sekali, besok ya tunggu antum ditendangnya besoknya itu. Ya, itu unta. Tapi kalau kita bagus-bagusi, kita kasih makan, itu enggak. Nah. Ya, antum pernah lihat videonya lomba unta. Lomba unta di Dubai itu. Ya, di Arab kayak gitu lomba unta itu. Ya, tapi judi mereka. Baik. Yang selanjutnya badan, suci dari najis pada badan, ya, pada badan. Di antara najis pada badan itu apa? Darah. Ya. Kalau kotoran selain yang keluar di dua jalur itu semua kotoran, ingus ini semuanya itu tidak najis. Ya. Tapi kalau darah, meskipun dia keluar dari titik manapun, darah semuanya najis. Mau darah manusia ataupun selain manusia, najis semuanya. Tapi ada yang ditoleransi, tapi dia najis. Jadi kalau darah keluar, maka dalam mazhab Syafi'i diperinci. Kalau darahnya katsir, banyak, ya banyak, ya. Maka kalau banyak, dia ditoleransi selagi belum berpindah, ya, selagi belum berpindah. Belum berpindah, misalkan di sini, di jerawatnya pecah gara-gara sujud, ya. Ketika sujud pecah, keluar banyak. Ya, banyak itu kata mereka sekadar urfnya itu apa? Urfnya itu sekadar satu koin logam. Kalau zaman dulu logam, ya, logam begini. Satu titiknya itu sudah ukuran banyak. Kalau berpindah tidak ditoleransi. Kalau belum berpindah ditoleransi masih. Ya. Kalau dia sudah berpindah itu bagaimana? Ketika keluar dia ngalir dari wajah ini, dia ngalir ke sini, berhenti. Ini belum berpindah namanya. Ketika setelah berhenti ngalir lagi atau jatuh kena bajunya, maka tidak ditoleransi sudah. Dalam kondisi apa? Ada yang kena tusukan, ada yang kena sayatan, ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya salat mereka itu sah karena dia tidak berpindah darahnya, sempat mengering baru dia salat. Ya, itu penjelasan mereka. Ya, padahal banyak darahnya keluar, ya, banyak darahnya keluar. Nah, ada sahabat yang dia jaga di perbatasan. Wallahualam itu siapa namanya? Tapi kalau anak ingatnya tabi'in. Di buku mereka adalah para tabi'in. Antum beli baca buku itu, bagus sekali ya. Terjemahannya bagus juga. Abu Abdillah yang terjemahkan itu terjemahannya bagus. Ya, mereka adalah para tabi'in. Ya.
Judul bahasa Arabnya apa itu ya? Hayatu at-tabi'in kalau tidak salah. Hayatu tabi'in, ya. Tapi terjemahnya tadi mereka adalah para tabi'in karena bahasa Arabnya sulit. Betul. Bahasa Arabnya sulit. Kalau kita baca kisah, bahasa Arab itu lebih sulit dibandingkan yang lain. Kalau bahasa kisah itu dia menggunakan bahasa yang ini, yang sastra tinggi soalnya, ya. Aswar min hayati tabi'in judulnya. Itu bagus ya. Antum baca terjemahannya atau baca bahasa Arabnya bisa. Ya. Bahasa Arabnya siapkan kopi 2 gelas. Ya, biar ngantuk maksudnya. Iya. Agak sulit dia kalau bahasa Arab yang terjemahnya. Kalau terjemahnya bagus. Kemudian badan, suci badannya. Jadi kalau badannya dia ada darah, itu tadi perinciannya. Tapi kalau dia membawa najis, hamilun najasa, membawa najis, contohnya bagaimana? Dia habis donor darah, kemudian darahnya itu ditaruh, dikantongi, sholat dia, meskipun di kantong bersih tidak keluar, itu hamilun najasa namanya. Orang yang hamil najis, yang membawa najis, maka dia tidak sah. Nah, sama dengan orang yang dia gendong anak kecil, ya, gendong anak kecil, di pampersnya ada najisnya. Kalau yakin ada najisnya atau prediksi kuat ada najisnya, sama, tidak sah. Ya, tapi kalau dia tidak tahu, maka sah. Ya, tidak tahu ini ada atau enggak, maka tidak sah, maka sah. Kalau hanya sesaat, misalkan kita sholat direngek gitu. Ya, sama. Langsung batal. Tahu ada? Tahu, kita tahu. Oh, batal kalau ada. Tapi walaupun sesaat, habis itu dia lepas ke kita. Oh, sesaat. Kalau sesaat kita tahu, ketika dia masuk ke kita atau nempel ke kita, kita geser dia seketika itu, maka sah sholatnya. Ya, maka sah sholatnya, diberikan uzur. Ya, karena bukan kehendak kita. Ya. Tapi kalau dia tahu, dibiarkan, maka dia tidak sah. Ya. Badan ya, sudah badan sudah tadi. Ya. Tempat. Suci pada tempat. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang dia bersentuhan dengan kulit atau pakaiannya. Yaitu. Jadi ketika kita sholat, berdiri di tempat pijakan itu, kita ruku' atau sujud di tempat pijakan tangan kita atau peci kita atau yang kena dengan baju kita, itu semuanya suci dari najis. Kalau ada salah satunya yang kena najis, maka berarti tempatnya tidak suci, maka dia tidak sah. Ya, kalau ada di bawah kita tadi, seperti di perut kita, di bawah perut, itu ada najisnya, tapi tidak tersentuh dengan baju kita, maka sah dia. Ya, sholatnya sah karena dia tidak tersentuh sedikit pun dari anggota tubuh atau pakaiannya. Nah, kalau dia ragu ada najis berupa kencing anaknya atau kencing kucing, dia hilang sudah, tapi hilang karena matahari sudah kering. Ya, tapi apa? Tapi ada, yakin belum disiram, maka ini masih ada najisnya. Ya, najisnya masih ada karena tidak suci kecuali dengan disiram air. Ya, kalau misalkan seperti kita di rumah, anak kita kencing, ya kemana-mana, tapi kita tidak disiram, ya langsung dipel, ya dipel pakai super pel, harum kan? Tapi tidak apa? Tidak pakai air, maka tidak bersih, tidak suci. Maka sholat di tempat manapun sah, kecuali disisakan satu, ya, disisakan satu. Misalkan di sini, semuanya sah. Pokoknya satu tempat ada yang tidak dipakainya. Yang tidak dipakainya di sini aja misalkan, sah. Ya, kenapa? Karena sholat tempat ini itu ada kemungkinan najisnya di situ, ada kemungkinan najisnya bukan di situ. Maka karena apa? Karena hukum asalnya sah, tempat ini tidak ada bekas najis, maka sah, yakin. Ya. Tapi ketika dipakai semuanya, ada satu tempat yang harus kita
sisakan karena satu tempat ini tidak ada kemungkinan lagi. Ya, tidak ada kemungkinan lagi. Ya, kita tidak tahu di sini atau di mana, tapi karena semuanya sudah dipakai, sisa satu tempat itu yang dia tidak ada kemungkinannya, maka dia tidak boleh dipakai satu. Sisanya boleh. Tapi kalau kita pakai di atas alas, maka sah. Meskipun di bawah itu ada najis, habis pipis anak kita, ya kita sudah dibersihkan tapi tanpa air, dikasih alas, sah sholatnya. Salat di atas dalam mazhab Syafi'i, ya, salat di seluruh tempat sah. Yang tidak sah itu kalau ada najisnya, ya. Kalau ada najisnya di seluruh tempat semuanya sah. Tetapi ada tempat yang dilarang. Ya, dilarang itu bukan berarti tidak sah. Yang dilarang itu 3: mazbalah, kotoran sampah, ya, kemudian ma'atinul ibil, ya, tempat ada hewan, kandang ibil atau semisalnya. Yang ketiga di makbarah, di atas kuburan, ya, di atas kuburan. Ya, tetapi kalau sholat di pinggir-pinggir kuburan sah sholatnya. Ya, di pinggir-pinggir kuburan tetap sah sholatnya. Karena Nabi SAW pernah sholat di kuburan. Ketika ada seorang wanita budak yang dia jadi tukang sapu masjid. Ya, berapa lama ndak ada? Mana itu ibu yang bersihkan? Sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Ya Rasulullah, dia sudah dikuburkan. Maka Nabi SAW pergi ke kuburannya, kemudian salat di sana. Ya, salatul ghaib boleh. Jadi salat di kuburan dalam mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali tidak sah. Mazhab Syafi'i sah. Karena apa? Karena Syafi'iyah mengatakan larangan Nabi SAW salat di kuburan itu karena najis. Karena najis. Ya, karena najis. Tanah yang dia sudah ada bangkai di dalamnya, kemudian dia manbusyah, dia terkeluar itu tercampur dengan najis. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Kalau madhab lain, madhab Hambali yang keras melarang ini, saddu zari'ah katanya. Karena apa? Menutup pintu keharaman-keharaman. Maka dilarang, dicegah oleh Nabi SAW. Nah, itu beda dalam masalah usul fikih. Beda dalam usul fikih, beda turunan. Ya, jadi ketika kita dalam masalah ini, kita mau ingkar kencang-kencang, nggak bisa. Karena apa? Karena itu bahasan fikih, bukan bahasan akidah. Ya, nah, harus dipahami itu. Karena fuqaha berselisih dalam bab itu. Ya, pilih salah satunya. Mazhab yang kita yakin, yang kita pilih, ya boleh. Ya. Anak pilih mazhab Syafi'i, antum pilih mazhab Hambali, boleh. Ya. Begitu pula murid-murid Imam Syafi'i memilih pendapat gurunya, murid-murid Imam Ahmad memilih pendapat gurunya. Pun mereka tidak sibuk saling tengkar. Ya, seperti itu. Nah, kalau bahasan fikih itu karena memang banyak khilafnya, maka dada kita itu harus dilebarkan. Ya, lebarkan. Karena apa? Karena pembahasan yang mereka ingkari hanya yang mujma' alaiha, yang disepakati. Selagi diperselisihkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, la tunkir, jangan kalian ingkari. Innamal inkaru fi masail al mujma' alaiha. Yang diingkari itu masalah-masalah yang disepakati saja. Imam Nawawi itu menukil dari seorang salaf, yaitu gurunya Imam Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dia katakan, ana la unkiru ashabi, saya tidak mengingkari sahabat-sahabatku yang dia itu menyelisihiku selagi tidak disepakati. Selagi tidak disepakati. Kalau disepakati, aku ingkari. Nah, dalam bab khilaf itu sudah pernah berkali-kali di berbagai masjid ana jelaskan masalah ini, rambu-rambunya, kaidah-kaidahnya sudah ada lengkap di YouTube ada. Ini ya apa? Dalam masalah khilaf tidak semuanya khilaf mu'tabar. Nah, ada dulu ana dengar ceramah seorang ustadz, dia bilang, ini ustadz sekarang ini khilaf terus. Kalau dicari khilaf, semuanya orang ulama khilaf, sampai pun dalam bab akidah. Jadi bagaimana kita terapkan kaidah tidak boleh ingkar dalam masalah khilaf? Ngawur jadinya. Nah, ustadz seperti ini, dia juga gagal paham. Ya, dia ngegas saja dulu. Jangan langsung ngegas. Tapi pahami bahwasanya semua penjelasan para ulama kita harus bahas secara utuh.
Dalil dipahami dengan pemahaman ulama. Begitu juga pemahaman perkataan para ulama, pendapat ulama pun harus dipahami dengan penjelasannya para ulama. Ini kaidah di kalangan seluruh ulama. Ya, harus dengan pemahamannya siapa? Para ulama. Ketika ada kaidah berbunyi tidak ingkar dalam bab ijtihadiyah, ijtihadiyah itu apa? Doabitnya, patokannya apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, harus kita kaji. Kalau penuntut ilmu dia kajian seperti itu. Kalau teman-teman diaman itu sudah sarapannya hari-hari. Ya. Nah, jadi ketika kita bahas ada khilaf kalangan para ulama, jangan diingkari. Maknanya itu khilaf yang mu'tabar. Ya, khilaf yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu patokannya dua. Ya. Yang pertama, tidak menyelisih dalil. Dalil itu tiga itu. Quran, sunnah, ijma'. Ya. Imam Nawawi menambahkan kiasun jali, kias jali 4. Yang kedua, dia bersumber dari ulama mujtahid. Nah, kalau dia sudah salah satu terpenuhi dua ini, berarti khilafnya mu'tabar, diakui. Nah, mengkaji itu khilaf mu'tabar atau tidak, itu tidak bisa kita. Tidak, maksudnya yang antum tidak bisa baca kitab, tidak bisa. Ya, kalau yang bisa, yang dia para asatidzah, dia bisa baca dari sumbernya, bisa dia paham khilaf mu'tabar. Ya, dan kebanyakan khilaf itu mu'tabar, kebanyakannya. Yang dia tidak mu'tabar itu dalam bab akidah biasanya. Ya, atau yang menyelisih ijma'. Nah, adapun dalam masalah seperti ini, ya, dalam masalah sholat di situ ada kuburan di lokasi pemakaman, ya, Nabi SAW jelas-jelas sholat di wilayah pemakaman ketika apa? Ketika ada sahabat yang meninggal. Ya. Dulu pernah ribut itu. Dulu pernah ribut. Anak ingat dulu waktu zamannya Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi, karena beliau itu rujukannya Salafiyin. Jadi pas meninggal, anak lupa siapa yang meninggal. Dia datang di kuburan orang tersebut yang meninggal. Anak lupa siapa yang meninggal. Anda ingat pasti. Kemudian dia sholat di situ. Ya, dia sholat di kuburan. Oh, ribut setelah itu. Gara-gara seperti itu, gara-gara tidak paham dengan penjelasannya para ulama. Biasanya apa? Biasanya pembahasan yang dikajikan itu setengah-setengah. Jadinya mengingkari yang dia belum tahu. Ya, itu wajar ya. An-nasu kata ada sebuah ungkapan itu, an-nasu aduwwun lima jahilah. Ya, an-nasu aduwwun lima jahilah. Orang itu musuh terhadap sesuatu yang dia jahil, yang dia tidak tahu. Ya, yang dia ingkari itu sesuatu yang dia tidak. Contoh, antum pulang ke rumah, anak antum belum mandi, piring berantakan, rumah ada kotorannya, istri tidur. Di samping istri antum handphone. Ya. Handphone. Istri saya tidur, anak udah diurus, ya rumah udah dipel, tidur lagi. Jangan-jangan habis main TikTok lagi dia nih. Langsung dibanting pintu. Kenapa kamu tidur? Ya marah-marah. Karena apa? Karena dia dibangun di atas sesuatu yang dia jahil. Hakikatul amr, perkara aslinya dia tidak tahu. Langsung main ngegas saja. Ya. Orang seperti ini tidak bisa diizinkan poligami dia nih. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi kalau antum mau berlatih, ini latihan harus dilatih nih. Ya, al-hilmu bitahallum, ya. Sesuatu tenang, ta'annit, pelan-pelan, cross check dulu, itu harus dengan latihan tahallum, kata Nabi SAW. Yang seperti itu dibangunkan istrinya. Kenapa? Dek, capek kah? Ayo kita makan di Padang dulu. Ya. Nah, seperti caranya. Ya, kita makan di Padang dulu. Ya. Tadi kenapa ketiduran? Oh, semalam saya ngurus anakmu. Kamu ngorok, ndak bantu saya. Ah, seperti itu. Tapi kalau langsung banting pintu, ya dia sudah kecapean, stres dari bantu, kita marahin dia. Nah, sama dalam bab fikih para ulama, para fuqaha, karena antum tanya tadi masalah itu ya. Para fuqaha mengatakan al-fiqhu al-fahm. Fikih itu apa? Pemahaman. Wala fahma illa bitasawwuril masail. Tidak bisa kita paham kecuali dengan tergambar dulu masalahnya. Masalahnya bagaimana? Kenapa mazhab Hambali mengingkari orang yang sholat di kubur? Ya, oh ternyata karena usulnya mereka seperti ini. Oh, kita paham, kita bisa memahami mazhab mereka. Kenapa mazhab Syafi'i
tidak mengingkarinya, sah katanya. Karena mazhab mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, kita paham. Ya, jadi kalau kajiannya seperti itu, kita akan mudah. Oh, seperti ini. Oh, itu ada begini, seperti itu. Ya, jadi kita akan paham. Ya, tapi kalau kita tidak paham, kita akan apa? Kita akan mengingkari sesuatu yang sebenarnya para ulama tidak saling mengingkari. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.